Shalom, selamat malam Bapak Ibu usia indah yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Salam kangen. Sungguh waktu berjalan tidak terasa, sudah 3 bulan lebih. Kita semua dirumahkan. Bersabar ya Bapak Ibu, akan ada waktunya nanti. Tuhan kembali akan mempersatukan kita di dalam ibadah bersama. Mari di malam hari ini kita awali di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau merajut hati kami menjadi satu di dalam Tuhan. Engkau juga yang melawat setiap Bapak Ibu usia indah bersama dengan anggota keluarga yang malam hari ini menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Yang malam hari ini menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa, hadirlah, bubuhkan berkat-Mu, pimpin dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan hatimu disenangkan karena ibadah kami bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kalau memandang situasi sekeliling, hati kita bisa menjadi sedih. Tapi Nehemia 8 ayat 10 mengatakan bahwa sumber sukacita kita ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu bernyanyi dengan penuh sukacita. Kugiranglah karena Tuhan. Kugiranglah karena Tuhan, kugiranglah karena Tuhan, kugiranglah karena Tuhan, inilah kekuatanku. Ku mau puji nama Tuhan, ku mau puji pada Tuhan, ku mau puji pada Tuhan, inilah kekuatanku. Ku tak dahaga karena sumber hidupnya, ku tak dahaga karena sumber hidupnya, ku tak dahaga karena sumber hidupnya, inilah kekuatanku. Ku tak susah karena Ia sembuhkan, ku tak susah karena Ia sembuhkan, ku tak susah karena Ia sembuhkan, inilah kekuatanku. Ya, biarlah sukacita kita, kekuatannya itu datang daripada Tuhan. Bukan karena manusia, bukan juga karena situasi sekeliling. Kita mau melanjutkan, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Yesuslah hidupku. Mari nyanyikan dengan semangat. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan karyanya. Walau Ia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Ia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku.
Mari berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada setiap usia indah Tuhan. Setiap manusia, Tuhan, Engkau menyatakan diri. Engkau terus memimpin kehidupan kami. Sebentar kami akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tolonglah kiranya, baik hamba-Mu yang memberitakan, mohon hikmat bijaksana, pengertian yang daripada Allah Roh Kudus menyertai kami sehingga terjadi pembaharuan roh dan pembaharuan akal budi seturut kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau satu hari ada istri atau menantu atau cucu mantu sedang hamil, ya, kira-kira harapan jenis kelamin apa yang nanti akan dilahirkan? Kalau ditanya mau anak laki atau anak perempuan? Biasanya di dalam budaya Tionghoa kita menginginkan anak laki-laki. Ya. Tapi tanpa kita sadari, dari waktu ke waktu selama berpuluh-puluh tahun, pengajaran ini, pemikiran ini bahwa pria itu lebih tinggi, lebih penting, lebih berharga daripada wanita. Itu terus-menerus kita warisi dari generasi ke generasi. Bahkan di Jawa Barat saya pernah dengar ada orang ngomong begini, rugi deh kalau punya anak perempuan katanya. Udah dimodalin besar-besar katanya, nanti udah besar menikah dibawa sama orang lain. Kalau ibaratnya dagang itu rugi, ya, tidak balik modal. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ada pemikiran kalkulasi untung rugi, ya, ini cipoahnya jalan. Itu sebabnya pada malam hari ini saya mau membahas tentang diskriminasi gender dengan akibatnya, ya. Yang di dalam bahasa Mandarin dikatakan xing bie qi si yi qi ying xiang, ya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak keluarga-keluarga yang membedakan kasih di antara anak laki dengan anak perempuan. Sehingga yang terjadi, ada banyak anak perempuan suruh kerja, ayo kerja, kerja. Kalau anak laki-laki dimanja amat sangat, tidak boleh bekerja. Saudara, ini namanya jiwanya tidak pernah berkembang. Ya, sehingga menjadi laki-laki yang egois. Kalau laki-laki itu di rumah menjadi raja gitu ya ibaratnya, yang kerja itu perempuan. Nah, sehingga ada banyak anak-anak perempuan yang merasa dimanfaat, yang akhirnya merasa sakit hati, baik kepada orang tua ataupun juga kepada mertua. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan juga ada istri yang terus-menerus harus melahirkan. Kenapa? Karena anaknya yang lahir itu perempuan, lagi perempuan padahal udah melahirkan 8 anak. Karena 8 anak ini perempuan semuanya terus melahirkan sampai muncul anak laki-laki. Bahkan ada orang yang mau berani bayar mahal, inseminasi buatan, ya, ke luar negeri sampai ratusan juta juga rela hanya untuk mendapatkan anak laki-laki. Oleh karena itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan apa yang firman Tuhan katakan. Dari Kejadian pasal pertama ayat 27 sampai ayat ke-30. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan membeda-bedakan jenis kelamin, ya. Karena di dalam
penciptaan awal manusia, baik pria maupun juga wanita, mereka itu setara, satu tingkat, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah satu dengan yang lainnya, ya. Karena di balik itu semuanya ada tujuan Allah di dalamnya. Fungsinya saja yang berbeda, ya. Fungsi apa? Pria diciptakan untuk menjadi kepala, untuk menjadi pemimpin. Ya, Efesus 5 ayat 23 mencatat itu. Sedangkan wanita itu diciptakan untuk menjadi penolong. Kejadian 2 ayat 18. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pengajaran-pengajaran tradisi maupun juga ajaran-ajaran dari Confucius itu melahirkan ada dua ekstrim. Ya. Yang pertama yang saya katakan male chauvinism. Male chauvinism itu 大男人主义. Ya, artinya bagaimana mereka tidak bisa menghargai kaum wanita. Kaum wanita itu dianggap warga kelas 2, begitu ya. Dianggap wanita itu tidak boleh pegang peranan penting. Wanita itu hanya di dapur saja, melahirkan anak, ya, urus rumah tangga. Seng boleh keluar rumah, begitu. Itu ajaran dari male chauvinism ini. Sehingga akhirnya juga melahirkan sisi ekstrim yang lain ketika wanita itu terus-menerus ditekan. Wanita menjadi bangkit ya, melawan yang namanya male chauvinism ini. Melawan tanan dan cui. Apa? Gerakan apa yang dilahirkannya? Yaitu gerakan feminisme. Ya, disebut tani dan cui. Wanita jadi sombong, wanita merasa dirinya serba bisa, wanita sulit untuk tunduk karena merasa diri saya lebih jago kok, lebih hebat. Suami saya tuh lihat tidak bisa apa-apa, tuh lihat pria yang ini, pria yang itu. Banyak sekali kelemahannya. Apalagi Bapak Ibu Saudara diperparah kalau misalnya di dalam sebuah rumah tangga yang menjadi pencari nafkah itu bukan laki-laki, ya, tetapi perempuan-perempuan yang menjadi pencari nafkah. Wah, ini butuh kerendahan hati benar-benar, ya. Karena tetap firman Tuhan mengajarkan untuk sebetulnya kedua jenis kelamin ini tetap saling menghargai satu dengan yang lainnya, ya. Saya bicara dulu kepada kaum bapak yang saya hormati, ya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa tetap harus menghargai kaum wanita sebagai kaum yang lebih lemah. Di dalam surat 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa kaum wanita adalah kaum yang lebih lemah. Tetapi meskipun mereka lebih lemah, mereka adalah teman pewaris kasih karunia. Itu kata firman Tuhan. Sehingga pria tetap harus menghargai, menghormati ya kaum wanita. Dan sebaliknya, kaum wanita tetap harus menghormati dan menghargai kaum pria sebagai pemimpin di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Meskipun kaum wanita juga banyak sekali talentanya, ya. Bahkan kalau mungkin dinilai secara penghasilan, wanita bisa punya penghasilan jauh lebih besar daripada pria. Tapi itu jangan membuat ibu-ibu menjadi wanita yang sombong dan merendahkan kaum pria. Ya. Nah, kalau begitu bagaimana kita harus bersikap? Yang pertama, ya, baik di dalam peran fungsi di tengah rumah tangga. Entahkah Bapak Ibu sebagai kepala atau sebagai penolong, tetap kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, punya cucu, begitu ya. Jangan membeda-bedakan jenis kelamin. Terima itu sebagai rancangan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Dan jangan merusak generasi kita dengan salah mendidik mereka, dengan menerapkan pola asuh yang salah. Saya cerita dulu Bapak Ibu Saudara, saya pernah lihat satu keluarga. Suaminya ini menderita Parkinson, sehingga dia seringkali terjatuh. Dan waktu kami besuk ke rumahnya, saya lihat mereka tinggal di loteng atas. Kemudian kami menyarankan,
Jangan tinggal di atas, apalagi sudah sakit Parkinson, jatuh terus. Dan di rumah hanya tinggal pasangan suami istri ini yang sama-sama sudah tua. Tapi kemudian suaminya ini begitu egois dan keras kepala. Dan ketika ditelusuri, kenapa? Karena dia pria satu-satunya yang dididik oleh mamahnya untuk menjadi raja, ya, sejak kecil. Sehingga akhirnya menjadi kepala keluarga yang egois. Dia tidak peduli, bahkan ketika karena saking seringnya jatuh, istrinya ini harus bangunkan dia. Ya, waktu jatuh harus bangunkan dia, tidak ada anak, tidak ada pembantu, tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya istrinya patah tulang belakangnya. Kami melihat keegoisan yang luar biasa. Ya, saya juga melihat ada banyak sekali rumah tangga yang menderita karena sepertinya ketika membahas firman Tuhan seperti hal yang sederhana dan sepele, tetapi di dalam kehidupan nyata tidak demikian. Saya melihat ada banyak sekali pemahaman yang keliru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua, mari bertobat. Mari kembali kepada tatanan yang Tuhan sudah rancangkan atas kehidupan kita. Ya. Mari kita mau tutup bersama di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau merendahkan diri dan memohonkan ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kalau selama ini kami memiliki pemikiran yang keliru, kami ikut di dalam salah satu dari gerakan ekstrim ini. Ikut di dalam Tananjen Cui atau Tanijen Cui, ya, gerakan chauvinism atau gerakan feminism. Bapa, kami mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau Tuhan yang menjadi perancang utama, karena Engkau mempunyai tujuan ilahi di balik gender, di balik jenis kelamin. Bapa, kalau ada keluarga-keluarga yang sudah keliru, Tuhan kami memohon agar tangan Tuhan sendiri, kuasa-Mu yang menolong, pemulihan itu boleh terjadi. Pulihkan kalau ada wanita-wanita, istri-istri, menantu-menantu, mertua-mertua yang hancur hati karena diperlakukan di dalam diskriminasi gender. Dan sebaliknya ya Tuhan, kalau ada wanita-wanita yang angkuh, yang sombong, yang sulit tunduk kepada suami juga, Tuhan pulihkanlah ya Bapa. Sehingga yang terjadi, hamba berdoa ada keharmonisan, baik di dalam keluarga Bapak Ibu usia indah, anak cucu menantu, semuanya menjadi keluarga yang sesuai dengan tatanan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan ketetapan majelis, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan langsung ke kantor tata usaha gereja, atau Bapak Ibu Saudara bisa transfer kepada nomor yang tertera pada layar Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Kita akan segera akhiri ibadah pada malam hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalaupun kami memberi, kami hanya mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang asalnya daripada Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, Engkau memelihara setiap Bapak Ibu usia indah. Secara khusus kami berdoa untuk Ama Buya, Ama Siok Eng Tuhan, yang dalam keadaan lemah tubuh, dan juga mungkin ada Bapak Ibu usia indah lainnya yang juga mengalami kelemahan tubuh. Kami memohon kuasa-Mu menjamah memulihkan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk percepatan gugus tugas yang menangani penanggulangan COVID-19, agar negeri ini segera selesai Tuhan menghadapi pandemi ini ya Bapa. Tuhan, tolong juga dengan bisnis daripada jemaat yang terpuruk Tuhan. Ketika Engkau menutup pintu, kami percaya Engkau membukakan pintu yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan, untuk ketentraman, untuk kota Ambon juga ya Tuhan. Bapa, baik secara geografis Tuhan maupun pemerintahan. Kami mohon Tuhan yang menolong Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh pejabat-pejabat tinggi negara lainnya Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dengan hikmat pertolongan yang daripada Allah Roh Kudus. Demikian juga kami berdoa untuk kemajuan dan pertumbuhan daripada Gereja Kalam Kudus Ambon Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap keluarga, setiap jemaat, setiap pribadi Tuhan. Bapa,
Kami mohon Tuhan, Engkau yang menumbuhkan pengenalan yang benar akan Engkau. Iman kerohanian yang berakar teguh di dalam Kristus ya Tuhan. Sehingga melewati ujian demi ujian, kami boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih ya Bapa. Kami juga serahkan Tuhan, hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai dengan berkat anugerah yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati.